Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Adik-adik selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang Kak Jamal bisa mendampingi dan menemani adik-adik dalam program kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di Badar TV. Nah, adik-adik, pagi hari ini ada yang sangat rindu nih, sepertinya dengan adik-adik yang ada di rumah. Tidak sabar untuk menyapa adik-adik semua. Siapa lagi kalau bukan yang satu ini yang ada di samping Kak Jamal. Sepertinya sudah tidak sabar ya. Yuk, disapa yuk. Ada sesuatu yang sangat istimewa sepertinya. Kak Jamal, bisa saja. Baiklah, aku akan menyapa teman-temanku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Wah, aku sangat rindu sekali. Rasanya setelah kemarin menceritakan kisah tentang Nabi Adam, aku ingin sekali berjumpa dengan teman-teman. Wah, amazing, wonderful. Kisah tentang Nabi Adam membuat aku sangat bersemangat dan ingin tahu bagaimana Nabi Adam itu kemudian dibentuk dan menjadi manusia sempurna. Wah, amazing. Kak Jamal, apakah aku bisa menjadi seperti Kak Jamal? Menjadi seperti teman-teman yang ada di rumah, memiliki nafas dan juga memiliki tubuh yang sempurna. Apakah aku bisa seperti Pinocchio, teman-teman? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Badar menjadi kepikiran ya, ingin seperti Nabi Adam alaihi salam. Wah, kalau seperti ini Badar pasti menjadi sedih ya. Tidak apa-apa Badar, bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya sesuai dengan kemahaagungan Allah, keadilan dan juga rahmatnya. Jadi walaupun Badar tidak seperti Kak Jamal atau seperti adik-adik yang lain, yang pasti Kak Jamal tetap sayang sama Badar, dan Badar masih bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Betul tidak? Nah, untuk kisah Pinocchio memang ada kisahnya adik-adik ya. Tapi Pinocchio itu bukan kejadian yang sebenarnya. Nabi Adam alaihi salam adalah contoh kejadian yang paling nyata di alam semesta, bagaimana Allah berkehendak menjadikan makhluknya sebagai khalifah. Nah, Badar jangan sedih lagi, masih ada Kak Jamal. Kak Jamal sayang sama Badar. Sini dipeluk dulu. Adik-adik, kita peluk dulu ya Badarnya. Sepertinya Badar semakin sedih nih cerita tentang Nabi Adam. Jangan sedih begitu dong. Tidak sedih sih teman-teman. Aku hanya penasaran saja. Ya ampun, aku senang kok menemani Kak Jamal dan menemani adik-adik yang ada di rumah. Tenang saja teman-teman. Oh iya Kak Jamal, kisah tentang Nabi Adam itu yang kemudian ruhnya dimasukkan ke dalam tubuhnya yang terbuat dari tanah, selanjutnya seperti apa Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang Nabi Adam kita lanjutkan. Beliau, Nabi Adam alaihi salam, ditiupkan ruhnya melalui bagian kepala, kemudian hinggap adik-adik ya ke bagian mulut. Setelah dari mulut turun ke bawah sampai ke bagian dada. Di bagian dada inilah adik-adik Nabi Adam alaihi salam merasakan lapar yang sangat luar biasa.
Wah, 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 wah. Ternyata terciptalah jantung, terciptalah bagian daripada usus adik-adik yang ada di dalam tubuh manusia. Nabi Adam belum bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Ketika ruh itu sampai di bagian perut, tiba-tiba saja Nabi Adam merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan haus, ada perasaan dingin, ada perasaan hangat. Nabi Adam merasakan sensasi yang demikian. Seperti manusia adik-adik ya, dengan penciuman panca indera yang sangat luar biasa. Ruh itu pun kemudian menyebar adik-adik dari perut langsung ke bagian tangan dan bagian daripada kaki. Sempurnalah Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah, seorang pemimpin adik-adik. Nabi Adam akhirnya diberikan baju atau pakaian-pakaian dari surga. Nabi Adam kemudian diajak oleh malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Badar tahu tidak makhluk apa saja yang dikatakan sebagai penghuni langit? Aku tahu, penghuni langit itu ada di antaranya malaikat Allah, dan juga ada yang namanya Azazil. Teman-teman, belum tahu kan siapakah Azazil itu? Nah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, aku akan bantu untuk menjelaskan buat teman-teman yang ada di rumah ya. Habis. Mau belanja kebutuhan keluarga, tapi nggak bisa keluar rumah? Tenang, sekarang kamu bisa berbelanja dari rumah dengan belanja online di Abemart. Tinggal ketik dan klik, semua pesanan kamu langsung datang. Program layanan ini berlaku juga untuk seluruh cabang Abemart. Abemart Pusat Cirebon, Toko Al-Bahjah Megu, dan Toko Al-Bahjah Saung Balong Majalengka. Ayo temukan kenyamanan dan kemudahan dengan berbelanja di Abemart. Abemart, pilihan cermat penuh barokah. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih dalam serial kita dongeng tentang 25 Nabi dan Rasul. Kali ini adalah episode tentang Nabi Adam alaihi salam. Nah adik-adik, Kak Jamal juga penasaran siapa sih yang disebut dengan Azazil itu. Sampai-sampai Badar sangat semangat ingin menjelaskan pada adik-adik yang ada di rumah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di langit. Kak Jamal penasaran nih, adik-adik juga penasaran kan? Ayo dong ceritakan. Baiklah teman-teman, aku akan beritahu siapakah Azazil itu. Nah, Azazil itu adalah pimpinan dari malaikat Allah yang beribadah dan menjadi pemimpin mereka. Allah menjadikan malaikat dengan nama yang sangat banyak. Yang wajib diketahui jumlahnya ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah,
Selain nama itu, teman-teman, ada malaikat yang jumlahnya sangat banyak dan kita tidak tahu nama-nama mereka. Ya ampun, Azazil itu adalah pemimpin malaikat. Tapi ingat teman-teman, Azazil itu bukan dari golongan malaikat loh. Dia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dari sumber api. Kalau malaikat diciptakan dari sumber cahaya. Begitu teman-teman. Tahu kan makhluk yang diciptakan dari api itu siapa teman-teman? Ayo Kak Jamal, siapa itu? Makhluk yang diciptakan dari api. Kak Jamal tahu nih, kalau Nabi Adam tercipta dari tanah, malaikat tercipta dari cahaya. Kalau yang dari api, dia adalah iblis laknatullah alaih. Atau kita menyebutnya dengan setan ya, adik-adik ya. Salah satu daripada makhluk Allah yang sangat durhaka. Kok jadi pemimpinnya malaikat sih? Apa betul begitu ya adik-adik? Teman-teman, cerita tentang Azazil itu juga diabadikan di banyak Al-Quran. Dan ayat yang menyatakan bagaimana malaikat-malaikat bersujud dan Azazil tidak mau teman-teman. Azazil itu beribadah kepada Allah sama dengan malaikat. Mereka sujud, mereka juga berzikir. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan mereka diperintahkan untuk sujud, Azazil tidak mau melakukannya. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal kan diperintahkan oleh Allah. Ya ampun, bagaimana mungkin ada makhluk Tuhan yang tidak mau mengikuti perintah Allah? Itu sangat kebangetan. Aku sangat marah dibuatnya. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil nama lain daripada iblis laknatullah alaih. Dia tidak mau bersujud. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka mereka malaikat-malaikat itu pun melakukan sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan adik-adik ya. Tapi ada satu yang tidak mau melakukannya, yaitu Azazil. Fasajadu illa iblis. Iblislah yang tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dikatakan oleh Allah, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Adalah Azazil atau iblis ini adalah menjadi makhluk Allah yang sangat enggan melakukannya dan juga memiliki kesombongan di dalam hatinya. Dia merasa dirinya paling mulia dibandingkan Nabi Adam alaihis salam. Wah, teman-teman, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Jamal. Ternyata dia mengatakan, aku lebih mulia dari Adam. Adam itu tercipta dari tanah, sementara aku dari api. Api lebih mulia dibandingkan tanah. Tanah tidak mungkin akan disujudi. Aku tidak sudi untuk memuliakan Adam. Biarkan saja. Teman-teman, inilah yang terjadi pada Azazil. Akhirnya Azazil pun mendapatkan hukuman. Dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara kedurhakaannya untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam.
Naudzubillah min dzalik ya, teman-teman. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya nanti kita akan lanjutkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihi salam dimuliakan oleh malaikat-malaikat. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal hari ini dan masih ditemani dengan sahabat kita yang sangat istimewa, yang merupakan bagian dari orang-orang yang hebat ya adik-adik ya. Siapa lagi kalau bukan si Badar. Wah, Badar sudah semangat sekali nih. Kita teruskan kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman, kisah tentang Nabi Adam ini amazing, wonderful. Bagaimana Nabi Adam itu tidak dihormati oleh iblis. Dan inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal permusuhan antara Nabi Adam dengan setan. Ya ampun. Lantaran kejadian itu, teman-teman, iblis atau yang disebut dengan Ajajil berubah nama. Dia kemudian disebutkan oleh Al-Quran dengan sebutan iblis. Ya ampun, menjadikan dendam yang sangat besar terhadap Nabi Adam. Bagaimanapun caranya, iblis tidak ridho atau tidak setuju kalau Nabi Adam itu menjadi pilihan Allah, tinggal di surga dan merasakan kenikmatannya. Akhirnya dia pun berusaha untuk menggoda Nabi Adam dan menyesatkannya. Ya ampun, Kak Jamal, bukankah begitu? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali. Semenjak kejadian itu, Ajajil atau yang namanya iblis, dia tidak rela untuk berteman dengan Nabi Adam dan berusaha untuk melakukan kejelekan-kejelekan kepada Nabi Adam, bahkan kepada keturunan-keturunannya. Nah, lain halnya dengan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga para malaikat sudah mengenal Nabi Adam alaihi salam, Allah mengatakan bahwa Nabi Adam diberikan mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu ilmu pengetahuan yang berada di dalam dadanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ingatlah ketika Allah memberitahukan Nabi Adam tentang ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan diberikan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Adik-adik, coba bayangkan, tengok apa yang ada di sekeliling kita. Kalian sedang menonton televisi, Kak Jamal jauh dari kalian. Tapi dengan ilmu pengetahuan, kita bisa saling bertatap muka. Walaupun kita tidak tahu dan tidak pernah kenal. Tapi dengan televisi, manusia bisa mendekatkan jarak yang sangat jauh. Itu baru televisi ya adik-adik ya. Tentunya semua terjadi karena dengan ilmu. Nah adik-adik, zaman dulu Nabi Adam tidak ada lampu. Hanya ada lilin. Itu pun bukan disebut lilin yang sekarang. Dia hanya bola api yang bersumber dari apa? Dari gunung. Tapi manusia dengan ilmunya mampu menciptakan cahaya dari sesuatu yang di sekeliling kita. Adik-adik tengok di bagian atas ada lampu berwarna putih. Kemudian bisa menerangi cahayanya. Semua manusia bisa menaklukkan apapun yang ada di alam semesta dari ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Padahal Allah memberikan Nabi Adam tidak banyak ilmu, hanya sedikit saja ilmu yang diberikan pada Nabi Adam. Ilmunya Allah lebih luas lagi, seperti titik air yang diambil dari besarnya samudra, dari besarnya lautan. Adik-adik lihat laut, luas luar biasa. Kemudian diambillah setitik air dari laut itu. Itulah perumpamaan ilmunya Allah yang diberikan pada Nabi Adam. Dan Allah adalah lautannya. Masya Allah, dengan ilmu itu manusia bisa menaklukkan apapun. Bumi, gunung bisa dibelah. Adik-adik ya, betul tidak? Ada besi bisa dilemerkan. Bisa seperti air, dibentuk dengan berbagai macam modelnya. Padahal keras luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam alaihi salam yang sudah dianugerahkan dengan ilmu pengetahuan. Wah, teman-teman, amazing, wonderful, luar biasa. Bagaimana Nabi Adam itu diberikan keistimewaan dengan ilmu pengetahuan. Makanya pantas saja kalau Nabi Adam itu ditunjuk sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi yang diperkenankan untuk mengatur alam semesta. Ya ampun, andai kata Nabi Adam itu tidak memiliki ilmu dan ilmu yang diberikan oleh Tuhan, pasti Nabi Adam itu tidak lebih seperti hewan. Kita ini sama dengan sapi, sama dengan ayam, ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Amazing, wonderful. Adik-adik yang berbahagia, itulah salah satu daripada hikmah diciptakannya Nabi Adam alaihis salam. Nah, mudah-mudahan kisah tadi, cerita yang sudah dihadirkan oleh Kak Jamal dan juga oleh Badar, mudah-mudahan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, meyakini tentang Nabi Adam alaihis salam, sehingga kita banyak belajar menjadi hikmah dan menjadi pribadi yang lebih soleh dan juga soleha. Aduh adik-adik, tidak terasa ya, waktu kita sudah berakhir. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan, Kak Jamal akan teruskan kisah tentang Nabi Adam ini. Masih sangat banyak kisah yang terkait dengan Nabi Adam. Tapi insya Allah Kak Jamal dan Badar akan menemani adik-adik kembali dalam cerita yang berbeda tentang Nabi kita yang sangat istimewa ini, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Salam hangat untuk orang tua kalian,
tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.